ngobrol bareng Ibu, bareng aku, Ibu Ayu. Dan Ibu Nurul. Nah, Nah, tadi di segmen satu, nah terus ya kita ya. Di segmen satu, tadi tuh kita lagi ngebahas soal tahun-tahun rawan dalam pernikahan. Mungkin keluarga 7 bulan pernah dengar nih dari entah dari orang tuanya, om, tante, saudara, teman, katanya 3 tahun pertama itu pasti berat, atau 5 tahun pertama itu rasanya kayak apa ya, kayak nano-nano gitu. Ada yang bilang kayak gitu, tapi selebihnya udah enak. Kalau di luar negeri sana kita mungkin dengar ada 7 tahun pertama. Nah, makanya kita nih lagi bahas ya Nurul ya, soal tahun-tahun rawan pernikahan. nah, di segmen sebelumnya, teman kita yang datang hari ini, Mbak Elita Kirana MPSI, seorang psikolog, mengatakan kalau sebetulnya tahun rawan pernikahan itu nggak ada yuk ya, Iya, betul. nggak ada barometernya. Di tahun kelima pasti Barometer. konflik, tahun ketiga konflik, tahun ketujuh konflik, atau 7 year itch tadi itu. Karena sebetulnya hubungan rumah tangga ini suami dan istri fluktuatif. Iya. Ya, tadi ada 5 stage yang udah sempat dipaparkan Elita di segmen satu. Dan si stage-stage ini kita bisa bolak-balik yuk ya. Kalau misalnya udah di stage 5 tiba-tiba lagi ada Bisa konflik, balik lagi. bisa balik lagi ke stage 2 gitu. Nah, penyebab dari konflik series yang terjadi dalam rumah tangga itu apa aja sih? Ya, aku mau bahas nih sama Elita di segmen 2 gitu. Hai Elita, gabung lagi. Halo. Nah, cerita dong, mungkin kamu bisa share ke kita penyebabnya atau triggersnya dari sebuah hubungan suami istri yang bolak-balik nih, ntar bisa mesra, ntar berantem lagi gitu ya. Penyebabnya apa aja? Oke, jadi kita mulai mungkin dari awal-awal gitu ya. Awal-awal pernikahan nih, biasa apa sih yang menyebabkan konflik? Terutama biasanya sih nggak jauh dari keuangan, dari finansial gitu ya. Pasangan barusan menikah pasti banyak banget urusan keuangan yang harus disamakan gitu ya. Mungkin cara menabung atau cara spend uang. Kemudian juga yang biasanya banyak terjadi mungkin ketika menikah ada tunggakan untuk membayar biaya pesta gitu, harus dicicil lagi, atau mungkin punya cicilan untuk ngisi barang rumah atau beli rumah. Dan juga biasanya mungkin ada yang suaminya masih jadi tulang punggung di keluarganya nih, masih harus membiayai orang tua atau adik. Ini bisa banget jadi pemicu konflik buat awal-awal pernikahan. Terus setelah itu juga urusan domestik rumah tangga. Ketika baru awal nikah tentu mungkin terkejut gitu ya, ternyata urusan cuci baju, cuci piring, ngepel, nyapu itu nggak ada habisnya, ada terus gitu. Nah, ketika hal ini nggak dibicarakan nih dari awal, mungkin sebelum menikah gitu, bisa jadi akhirnya memicu konflik. Apalagi kalau misalnya terjadi perbedaan latar belakang budaya atau mungkin kebiasaan di keluarga. Misalnya si suami di keluarganya itu anak laki-laki kayak raja gitu, nggak usah ngelakuin apa-apa. Nah, ketika dia punya istri, tentu dia akan berpikirnya buat dia nggak perlu bantuin istrinya melakukan tugas-tugas rumah tangga gitu. Tapi bisa jadi si istri dari keluarga yang lebih egaliter, jadi dia terbiasa ya namanya tugas di rumah tuh dibagi rata. Nah, ini bisa juga jadi pemicu konflik nih buat di awal-awal pernikahan. Setelah itu biasanya yang jadi pemicu konflik kehadiran anak gitu ya. Tadi kalau Kak Nurul sempat cerita juga ya, kehadiran anak itu tentu sangat didambakan oleh suami dan istri, tapi juga hadir dengan beribu konsekuensinya bagi kita ya. Mulai dari waktu, energi, sumber daya, uang, semuanya akhirnya jadi terserap gitu untuk si anak. Dan biasanya ketika ada anak, otomatis pasangan jadi sedikit terabaikan gitu ya, tergeser. Tadinya prioritasnya segala macam cuma bersama pasangan, akhirnya sekarang harus sama si anak gitu. Belum lagi ketika akhirnya mungkin seiring anak makin besar, perbedaan pola asuh bisa banget nih. Yang satu biarin, nggak apa-apa kotor-kotoran, kotor-kotor itu baik. Yang satu merasa kalau kotor nanti harus mandiin, bisa buat penyakit segala macam, bisa jadi banyak perdebatan di sini. Terus selanjutnya kehidupan seksual itu juga bisa banget jadi pemicu, apalagi setelah ada anak tadi ya. Mungkin udah capek, udah lelah gitu, kehidupan seksnya bisa jadi terpinggirkan, frekuensinya bisa menurun, bahkan mungkin juga kepuasan seksualnya juga bisa menurun karena tadi ya dorongan seksualnya pasti berubah banget. Lalu juga ada mungkin ada orang-orang yang punya pemikiran ketika menikah itu menikah nanti akan merubah pasangan.
Nah, biasanya nih mungkin ketika pacaran gitu, pacarnya sangat posesif, berpikir bahwa nanti kalau udah menikah kan udah bersama terus, pasti nggak posesif lagi, kayak gitu. Nah, ketika ternyata nggak berubah kayak gini nih, malah mungkin menjadi-jadi, ini bisa jadi pemicu konflik nih kemudian hari, gitu. Terus juga ketika ekspektasi, kitanya punya harapan, punya, bayangan tentang pernikahan yang indah-indah gitu, nggak sesuai nih dengan realita. Nah, jadi biasanya sih ini mungkin kita punya ekspektasi gitu ya, ulang tahun pernikahan, nanti aku dapat surprise segala macam gitu ya. Mungkin sekarang zamannya nonton drama Korea gitu ya, punya pasangan suami yang, sweet, yang, di aku jarang nonton drama Korea sih. Nah, ternyata ketika pasangan kita itu nggak sesuai dengan ekspektasi kita, ini juga bisa banget nih membuat kita kemudian, jadi konflik dengan pasangan. Nah, terus juga yang nggak bisa lepas adalah masalah dengan keluarga besar. Ketika kita menikah kan kita bukan cuma bersama pasangan kita ya, tapi hadir dengan satu paket lengkap dengan keluarga besarnya. Mungkin mama papanya, kakak adiknya, atau mungkin om tantenya, dan sepupu-sepupunya, itu bisa banget juga memicu konflik. Misalnya, punya mertua yang dominan, jadi, anaknya banyak diatur, atau mungkin ketika punya cucu gitu ya, mulai ikut campur atau punya saudara jauh yang suka minta tolong dalam sisi finansial segala macam, itu sangat, eee, berbeda gitu ya satu sama lain, tapi sangat bisa juga memicu konflik. Terus juga yang akhirnya kemudian banyak jadi hal yang menghambat antar pasangan itu adalah kurangnya komunikasi dan jadi tidak terhubung dengan pasangan. Ketika mungkin mulai sibuk dengan pekerjaannya, sibuk dengan anak, akhirnya tadi relasi dengan pasangan jadi sedikit berkurang, terabaikan, akhirnya jarang lagi nih komunikasi dan jarang lagi, eee, nggak terbentuk lagi yang namanya keterhubungan antara si suami dan istri, gitu. Oke, Oke. ternyata banyak ya triggersnya Bu Heeh, Ayu. benar. Terus Dari yang yang perkara internal kayak finansial, terus juga kebiasaan domestik, terus juga ekspektasi yang terlalu tinggi. Ini ekspektasi emang racun bikin iya, baper iya, ya. iya, iya, benar. Ini salah satu yang aku ini juga sih apa tertarik untuk bahas soal ekspektasi sih ya. Kadang kita tuh berharap oh kalau udah nikah tuh kayak akhir dari segalanya karena kebanyakan nonton film princess kali ya. Happily ever after gitu ya. Iya, iya. Jadi kadang terjebak sama ekspektasi-ekspektasi kita sendiri gitu ya. Makanya terjadi konflik. Oke. Belum lagi tadi ada faktor eksternal ya. Mm, Ternyata si triggersnya ini nggak hanya datang dari internal suami dan istri, tapi juga eksternal. Kayak misalnya tadi keluarga yang ada di belakang si suami ataupun istri yang sering jadi konflik. Nah, mungkin Bu Ayu juga tahu ya kalau mm, kita kan punya kayak grup diskusi dengan keluarga 7 bulan komunitas kita. Di sini memang kita sering banget ya mendengar bahwa keluhan terkait mertua. Iya kan? Nah, itu juga faktor eksternal atau terkait ipar itu juga ipar, kita iya. sering banget ya mendengar teman-teman yang sebetulnya baik-baik aja sama suaminya tapi suka bete sama iparnya. Nah, kan kendala-kendala seperti ini sebetulnya nggak bisa diiniin ya, Elita, nggak bisa Mm, kita kita acuhkan begitu saja karena nggak mungkin kita misalnya nih kalau ngebahas konflik karena faktor keluarga besar kan nggak mungkin juga kita bilang sama pasangan udah kamu nggak usah ketemu sama orang tua kamu atau sama kakak kandung kamu gitu ya. Nah, kalau menurut Elita sendiri, ada nggak ya langkah-langkah yang efektif untuk mencegah terjadinya konflik yang menyebabkan bolak-balik nih kualitas hubungan kita sama sama pasangan? Oke. Nah, ketika hubungannya dengan pasangan, tentu yang paling penting itu adalah komunikasi ya. Karena kalau kita nggak komunikasi, kita nggak, membicarakan semua hal dengan terbuka kepada pasangan kita, bisa jadi apa yang kita rasakan, yang kita pikirkan itu nggak dipahami loh sama pasangan kita. Pasangan kita bukan, pembaca pikiran kita gitu ya. Jadi perlu banget kita nggak usah nunggu, ditanya dulu, nggak usah nunggu siapa yang inisiatif, "Kamu butuhnya apa?" gitu, tapi sampaikan apa yang kita rasakan, kita butuhin itu ke pasangan kita. Ya pasangan kita itu jadi sahabat terbaiknya kita. Jadi
ketika semua hal gitu ya, keluh kesah pekerjaan, orang tua, keluarga, segala macam itu kita bicarakannya dengan pasangan kita. Jadi nggak perlu cari orang lain di luar sana. Yang kedua, tentu yang paling penting adalah gimana kita itu bisa memanage emosi. Bukan cuma emosi kita, tapi kita juga bisa ke pasangan kita gitu ya. Ketika kita tahu diri kita, misalnya apa sih yang membuat kita marah, apa sih gimana sih cara aku marah tuh biasanya, dan ketika kita melihat itu di pasangan kita, apa yang biasanya buat dia marah, gimana dia kalau marah, kayak gitu. Nah, ini hal-hal ini tentu akhirnya bisa kita minimalisir gitu ya, konflik yang akhirnya makin meledak. Dan yang paling penting juga adalah tetap punya waktu berkualitas nih antara suami dan istri. Tetap tadi ya, agar tetap terhubung, tetap punya waktu intim bersama. Mungkin misalnya ngobrol bersama di pagi hari, atau mungkin ada yang lebih suka sebelum tidur gitu ya, ngomongin hari itu ngapain aja, hari itu apa yang di-sharing-in gitulah dengan pasangan. Sehingga tetap merasa bahwa pasangan tuh adalah tadi sahabat terbaiknya gitu. Jangan sampai karena mungkin sama anak terus, sama pekerjaan terus, akhirnya pasangan terabaikan. Dan juga yang paling penting adalah punya kita tahu bagaimana love language-nya pasangan gitu. Kan setiap orang punya bahasa cintanya beda-beda ya. Jangan kita samakanin dengan diri kita. Misalnya love language-ku hadiah, kemudian aku hujani nih pasanganku dengan hadiah. Padahal buat pasanganku dapat hadiah tuh biasa aja gitu. Nah, jadi kita perlu cari tahu nih pasanganku nih lebih merasa disayang, dicintai kalau apa sih gitu. Mungkin ketika kita merasa love language kita hadiah, bisa juga nih kita infokan ke pasangan. Aku seneng banget loh kalau kamu mungkin kasih hadiah, kayak gitu tuh boleh banget. Terus juga yang penting adalah kita memberi apresiasi nih kepada pasangan. Mungkin hari itu udah masak, hari itu sudah jaga anak, udah capek segala macam, beri apresiasi sehingga pasangan merasa bahwa dirinya dihargai gitu. Oke, jadi kurang lebih penting juga ya untuk kita sendiri tahu dulu nih diri kita maunya nih apa, bahasa cinta kita apa, terus kita nih kira-kira kalau marah kenapa gitu kali ya. Jadi kita penting dulu untuk kenal diri kita sendiri, baru hal itu kita sampaikan ke pasangan gitu kali ya, Elita ya. Benar nggak, Elita, Mbak Nurul, Iya, gimana? betul. Ya. Intinya mungkin komunikasi dan pahami pasangan dan diri kita sendiri ya. Gitu. Biar juga kualitas hubungan sama sama pasangan nggak turunnya terlalu sering gitu ya. Dan sedikit ada konflik jadi langsung turun. Baiknya juga mungkin nggak kayak gitu ya. Nah, Oke. Nih enlightening banget ya di segmen kedua kita yuk ya. betul. Kita tadi kita udah kurang lebih bahas gimana cara tindakan-tindakan preventif ya biar tidak terjadi konflik tadi itu kayak gitu. Nah, nanti di segmen 3 kita akan masih tetap ngebahas soal pernikahan ini. Betul? Elita jangan kemana-mana. Nanti aku sama Nurul masih ada yang mau ditanya-tanyain lagi di segmen 3. Keluarga 7 bulan juga jangan kemana-mana. Tetap di Ngobrol Bareng Ibu. Ibu.